Pernahkah kita menemukan bentuk daun kelapa sawit seperti ini? Dan bagaimana cara mengatasinya? Simak video ini sampai habis dan jangan di-skip ya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya. Ciri-ciri dan bentuk daun seperti ini biasanya tanaman kelapa sawit sedang mengalami masalah unsur hara, yakni terjadinya defisiensi atau kekurangan salah satu jenis unsur hara, yaitu boron atau borat. Pada praktiknya, petani kadang hanya fokus untuk mencukupi kebutuhan unsur hara makro saja, seperti nitrogen, fosfor, dan kalium. Padahal, unsur hara makro juga sangat penting untuk pertumbuhan tanaman dan jumlahnya di dalam tanah sangat terbatas. Salah satu unsur hara makro yang membantu pertumbuhan tanaman yaitu boron. Lalu, bagaimana cara memberi tambahan unsur hara boron pada tanaman? Yuk kita perkenalkan salah satu pupuk borat. Unsur hara boron merupakan unsur hara non-metal yang sangat dibutuhkan tanaman kelapa sawit, salah satunya pada saat fase perkembangan atau pembentukan buah. Selain itu, boron juga berperan penting untuk membentuk pertumbuhan sel-sel baru, mengatur keseimbangan nutrisi tanaman, dan meningkatkan laju fotosintesis. Dampak kekurangan boron pada kelapa sawit umumnya sering terjadi pada tanaman yang dibudidayakan pada areal-areal dengan tanah berpasir dan tanah gambut. Kekurangan boron pada masa pembungaan dan pembentukan buah akan meningkatkan aktivitas unsur enzim bernama AIA atau oksidasi yang dapat mengurangi kadar asam indol estade yang merupakan hormon yang membantu tanaman tumbuh dengan baik. Apabila hal ini terjadi, akibatnya akan menghambat pertumbuhan dan perkembangan buah serta dapat menurunkan kualitas buah. Selain itu, kekurangan boron pada kelapa sawit juga dapat menyebabkan luas permukaan daun mengecil hingga fotosintesis menjadi tidak optimal. Lalu, bagaimanakah gejala defisiensi boron pada tanaman kelapa sawit? Seringkali kita melihat daunnya keriting dan pelepah yang memendek pada tanaman kelapa sawit. Hal ini merupakan gejala kekurangan unsur hara boron pada umumnya yang terjadi pada fase tanaman belum menghasilkan ataupun tanaman kelapa sawit yang masih muda, yakni berumur antara 4 sampai 8 tahun. Walaupun begitu, tak jarang juga gejala ini muncul pada tanaman remaja dan dewasa. Dosis boron atau borat untuk tanaman kelapa sawit tidaklah banyak, kisaran antara 100 sampai 200 gram per pokok. Dosis ini dapat disesuaikan dengan beberapa faktor seperti produksi tahunan dan curah hujan. Boron merupakan unsur hara non-metal yang penting untuk kelapa sawit, terutama pada saat pembungaan dan pembentukan buah. Boron juga membantu perkembangan sel baru, mengatur keseimbangan nutrisi, dan meningkatkan laju fotosintesis. Kekurangan unsur hara boron dalam tanah dapat menyebabkan nutrisi pada tanaman tidak tercukupi dan baik. Pada praktiknya, petani terkadang hanya fokus untuk mencukupi kebutuhan
unsur hara mikro saja, seperti yang sudah disebutkan nitrogen, fosfor, dan kalium. Padahal unsur hara makro juga sangat penting. Beberapa manfaat boron atau borat adalah dapat membentuk sel tanaman yang menjaga dan menahan air serta melindungi tanaman dari serangan hama, mempermudah penyerapan kalsium. Unsur kalsium termasuk unsur hara makro yang dibutuhkan oleh tanaman. Kalsium tidak dapat diserap dengan baik tanpa adanya boron. Kemudian menjaga membran plasma. Selain berperan dalam bentuk dinding sel, boron juga berfungsi sebagai penjaga membran plasma. Apa sih membran plasma itu? Membran plasma merupakan lapisan tipis yang memisahkan bagian dalam dan luar sel. Membran plasma berperan penting dalam pengangkutan bahan makanan, menjaga kestabilan sel, dan memfasilitasi interaksi antar sel. Karena membran plasma menjadi pintu antara sel dalam dan luarnya, boron membantu kerja membran plasma dengan cara meningkatkan kemampuan penyerap zat serta aliran air pada tanaman. Kemudian pembelahan sel. Tanaman akan terus membelah sel selama pertumbuhan berlangsung. Biasanya sel yang aktif membelah terletak pada pucuk akar dan pucuk baru. Kemudian mengatur hormon tanaman. Sama halnya dengan manusia, hormon pada tanaman juga ada yang mengendalikan agar pertumbuhan tanaman teratur. Boron membantu regulasi hormon tanaman, salah satunya auksin. Hormon auksin mengatur semua pertumbuhan pada tanaman seperti pemanjangan sel, perkembangan akar, berkecam bahan, pembentukan biji dan buah, hingga pembentukan daun. Nah, kapan sih pupuk boron atau borat sebaiknya diberikan pada tanaman kelapa sawit? Pupuk ini dapat diberikan apabila tanaman menunjukkan gejala-gejala defisiensi seperti pada gambar atau video yang kita lihat sebelumnya. Biasanya gejala baru akan terlihat bila defisiensi boron sudah kuat. Untuk mengantisipasi kekurangan pada tanaman hingga kegagalan panen, segera berikan borat apabila kamu melihat gejala-gejala seperti itu. Untuk sahabat petani dan sahabat family creator semua, pada kesempatan ini beberapa tips yang sudah saya berikan, semoga tips yang saya berikan pada saat ini menjadi manfaat bagi kita semua dan menambah ilmu kita sebagai petani handal dan petani sukses, khususnya petani sawit seluruh Indonesia. Salam hormat saya, salam dari family creator. Sampai jumpa di video dan kesempatan yang berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman ya, supaya tidak ketinggalan informasi-informasi penting dari saya dan video menarik lainnya.